Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Para sahabat, konflik di Palestina, krisis kemanusiaan yang sedang melanda saudara-saudara kita di Palestina tak pelak mengundang simpati orang di seluruh dunia. Bersama saya saat ini adalah salah satu tokoh dari organisasi kemanusiaan, Pak Sugianto. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Gianto di ACT ya? Iya. Boleh share dulu ya sama teman-teman ini, para Boleh. sahabat. ACT itu apa? Legal standingnya apa? Statusnya apa? Silakan. Baik, terima kasih Ustaz Rohani berikan waktu untuk hadir di sini. Saya Gianto, dari Aksi Cepat Tanggap. Iya. Aksi Cepat Tanggap adalah lembaga kemanusiaan global profesional berbasis kemanusiaan, kedermawanan, dan kerelawanan untuk mewujudkan dunia yang lebih baik. Kita berdiri tahun 2004 pasca tsunami Aceh, dan untuk legalnya kami adalah merupakan NGO. Ya. Kalau di negeri kita yayasan ya. Ya. Nah, kami sudah terus bergerak sejak berdiri di tahun 2004 sebagai lembaga kebencanaan sampai tahun 2010. Kemudian kami menjadi lembaga kemanusiaan yang menangani seluruh isu kemanusiaan secara umum. Dan sampai hari ini kita konsisten untuk berada di jalur kemanusiaan dan juga terus membantu di seluruh sektor kondisi baik itu lokal, kemudian nasional maupun global secara umum yang terjadi dalam isu-isu kemanusiaan. Yang tadi saya sebutkan kebencanaan, Ya. kemudian kemanusiaan umum, dan juga sekarang karena kondisi pandemi kita juga masalah ekonomi. Ya. Pak Gianto di ACT sendiri apa tanggung jawab dan jabatan Anda? Sekarang masih triple, Ustaz. Triple? Iya. Ini kurang orang atau terlalu hebat orangnya? Ya, gimana ini ceritanya triple-nya? Iya, saya kebetulan di ACT sekarang menjabat di kepala cabang Aksi Cepat Tanggap Magelang, Kedu di Jawa bagian tengah bagian tengah ya. Ya. Terus kemudian saya juga masih sebagai kepala head volunteer ya Jateng dan DIY. Kemudian saya juga menjadi kepala program Jateng dan DIY. Iya. Ya, ini karena kita ingin memberikan manfaat yang lebih luas. Iya. Tetapi personal kita masih belum mencukupi, sehingga masih double job. Begitu ini ya, Palestina ini diserang kemarin tanggal 25 Ramadan ya. Iya, betul. Itu posisi volunteer ACT memang sudah ada di sana lama atau kemudian ada gerakan mengirim lagi? Sebenarnya kalau untuk volunteer Ya. itu sudah ada di sana. Orang lokal. Orang lokal. Ya? Karena kalau memakai orang kita juga butuh waktu ke sana, butuh regulasi yang tidak mudah. Ya. Dan juga budget yang tidak mudah. Oh iya. Begitu, sehingga kita lebih mengoptimalkan relawan yang asli Palestina. Dan memang sejak kami 2010 terutama yang kita sudah mulai masuk ke sana ya. Kalau 2006 kita titip donasi, Ya. tapi di tahun 2010 kita sudah mulai masuk di sana. Kita sudah membentuk jaringan network untuk volunteer, terutama memang kita ada global volunteer. Ya. Itu anggotanya bukan hanya Indonesia tapi negara-negara lain juga. Tata kelolanya bagaimana ACT itu? Jadi dari dana masyarakat yang dikumpulkan, kemudian ditasarufkan ya, dibelanjakan, kemudian dieksekusi di lapangan, bisa diberikan gambaran globalnya bagaimana sebuah misi kemanusiaan di Palestina ini akhirnya bisa terlaksana sejak dari penggalangan. Kalau dari awal ya kita memang sosialisasi terkait dengan lembaga kami, kiprahnya seperti apa. Kami memang membuat sebuah paradigma kerja bahwa kita harus membuat sebuah aksi dulu, lalu kemudian mengajak orang lain untuk berdonasi. Sebab kalau kita tidak melakukan aksi, ya kalau di dalam Islam itu kan ada kaburamatan indallah itu. Jadi cuma bisa ngomong tapi nggak bisa nyontonin. Nah, kami beri contoh dulu, terus kemudian kita ajak segenap penduduk dunia atau kemudian khususnya di Indonesia, karena base organisasi kita di Indonesia, untuk berbondong-bondong membantu saudara kita yang ada di sana melalui kanal-kanal rekening kami. Setelah itu kami akan salurkan di sana secara bertahap.
Ya. Sebab kita tidak bisa menyalurkan hari ini secara besar-besaran, Ya. tapi tidak melakukan pengukuran. Ya. Sebab kondisi yang ada di Palestina ini bencana yang sangat panjang sekali ya, sejak tahun 1947, 48 itu kan sudah mulai terjadi penggusuran warga, kolonialisasi, sehingga kemudian mereka terusir di mana-mana sampai kemudian ngumpul dari satu di Gaza sama tepian barat itu. Nah, makanya kemudian kami tidak bisa kemudian besok langsung diimplementasikan, harus selesai besok, nggak bisa juga. Artinya ini ada long term plan ya. Betul. Jadi kita long term plan-nya sendiri gimana kalau tentang Palestina? Ini kalau Gaza kan ini ya sangat tergantung dari bantuan internasional. Sangat penduduk di sana. Tidak ada tanah yang bisa ditanami, tidak ada air yang bisa diminum, sehingga membutuhkan semuanya. Tidak bisa air yang diminum. Air hanya 0,3% yang layak untuk diminum. Kenapa itu? Karena terjadi bahan-bahan kimia, ledakan-ledakan ini menyebabkan air di sana tidak kondusif untuk digunakan. Air tanah itu ya? Ya. Sehingga apa yang dilakukan ACT untuk suplai air gimana? Kita mengambil dari wilayah-wilayah misalkan kayak di Mesir, dari daerah-daerah yang masih bisa dibor, tapi kedalamannya sudah di luar nalar lah mungkin. Jadi ya udah di atas 300 meter. Kemudian ditransport ke Palestina menggunakan tangki yang kita produksi dari donasi dari masyarakat untuk kemudian kita sediakan yang ada di sana. Jadi tangki-tangki kita banyak di sana, dan sumur juga mulai kita buat, tapi kedalamannya luar biasa gitu. Hampir 300 sampai 400 meter kedalamannya. Kalau tentang volunteernya sendiri, bagaimana diorganisir di lapangan? Untuk volunteer, kami di sana memang memakai volunteer asli yang ada di sana. Kemudian dari Indonesia akan datang ke sana secara berkala. Jadi di sana ini untuk istilahnya mengatur saja. Setelah itu kita tinggalkan. Nah, di sana memang volunteer ini ada di dua lokasi ya, yang satu di Al-Quds sendiri, yang satu di Gaza. Untuk yang Al-Quds itu terutama untuk melayani jamaah yang sholat di sana, kemudian membutuhkan makan. Kalau di Ramadan iftar, sahur, buka, kita semuanya sediakan. Berapa dalam 1 tahun dana yang dialokasikan untuk Palestina dari ACT Global ini? Fluktuatif ya. Tapi tahun 2018 kita kirim kapal kemanusiaan Palestina 2000 ton ini membutuhkan dana sekitar 30 miliar. Itu untuk logistik saja ya, belum kita buat rumah sakit, kemudian kita buat ambulans, kemudian kita buat tangki air dan sumur, tentu kemudian sekolah dan seterusnya. Pak Gianto, kalau ini para pemirsa ya, para sahabat juga mungkin sudah ada yang familiar ya dengan filantropi ya, kita sebutnya sebagai usaha kemanusiaan. Tapi mungkin juga ada sahabat yang baru sama sekali ya. Bagaimana ACT ini bisa kredibilitasnya bisa diyakinkan gitu. Artinya bagaimana diaudit, bagaimana diawasi, bisa diceritakan kepada sahabat semuanya. Baik, terima kasih. Untuk lembaga memang ada di dunia funding ya, itu ada dua jenis. Satu adalah lembaga charity, yang kedua adalah lembaga filantropi. Kalau lembaga charity dia ada problem sekali selesai. Maksudnya? Kalau misalkan di sini ada bencana, dia mengasihkan sekali, ya sudah itu ditinggalkan, itu namanya charity. Kalau filantropi bukan seperti itu, dia melihat dari masa emergensi sampai recovery, sampai rekonstruksi, sampai kemudian pendampingan masyarakat ini diatur. Sehingga memang mungkin sebagian orang berpendapat lembaga filantropi ini tidak bisa istilahnya langsung memberikan laporan semuanya secara lengkap di awal, karena kita memang ada tahapan pendampingan itu. Nah, memang untuk yang ACT sendiri ada masa emergensi di mana ketika kalau di Palestina mungkin ya, ketika ada bombardir dari Zionis seperti itu, kemudian kami ini masa emergensi yang akan kita prioritaskan adalah donasi yang food, makanan, medis dan seterusnya. Nah, ini lebih prioritas karena kondisinya memang kebutuhannya lebih utama adalah food,
makanan dan kemudian medis. Ya. Tetapi setelah itu nanti kan kita butuh rumah sakit, butuh pendidikan, butuh kemudian mereka punya lahan untuk ditanami dan seterusnya. Meskipun ini kalau untuk pertanian masih sangat sulit sekali ya. Tetapi kita upayakan terus ya supaya ini sustainable. Nah, ini perbedaan antara charity dengan filantropi. Iya. Nah, untuk transparansi sendiri kita selalu bahwa apa yang dikumpulkan oleh masyarakat melalui lembaga kami kita laporkan total yang terkumpul berapa. Ya. Untuk misalkan Palestina terkumpul sekian, dan setelah itu kemudian kami juga ketika ada kemitraan yang dia menitipkan donasi cukup besar, ya. nanti kami juga akan berikan laporan secara khusus. Oh iya. Misalkan kayak dia titip 50 juta untuk pangan di Gaza. Ya. Nanti berapa paket, di mana lokasinya, fotonya seperti apa, siapa penerimanya, ya bahkan kemudian detail-detail namanya kita juga kirimkan ke mitra itu. Kalau auditor ada nggak auditor publik? Auditor publik ada, kita negara setiap tahun ya. Mengaudit aksi cepat tanggap dan kita selalu lolos begitu, artinya sesuai dengan standar pemerintah ya, dengan WTP ya. Jadi kita mendapatkan predikat istilahnya tanpa pengecualian gitu. Jadi wajar tanpa pengecualian, itu namanya WTP ya. Wajar tanpa pengecualian seperti itu. Tanggapan masyarakat ya di Indonesia sendiri seperti apa dengan gerakan kemanusiaan yang dimotori oleh AJT khusus untuk ini Palestina yang terakhir ini? Saya kira masyarakat Indonesia ini senasib ya dengan Palestina. Satu, Indonesia juga pernah dijajah, dan mungkin aktornya juga sama aja lah ideologinya, kolonialisme, kemudian seterusnya lah begitu, imperialisme dan seterusnya. Jadi kita ada perasaan yang terhubung dengan saudara-saudara kita yang ada di Palestina. Sebab dulu kita kan juga tinggal Jogja, kalau di Sumatera tinggal Aceh, dan kita di Gaza ini juga tinggal Gaza itu sama tepian barat di Al-Quds. Nah ini kita betul-betul merasakan kondisinya sama gitu, sehingga memang betul-betul masyarakat kita luar biasa untuk membantu ya. Bahkan artinya responnya baik ya. Sangat luar biasa. Ya meskipun ada 1-2 orang yang menganggap kenapa tidak di dalam negeri aja, tapi kan di konstitusi kita sudah jelas ya bahwa penjajahan di atas dunia itu harus dihapuskan gitu. Jadi yang masih protes, baca kembali undang-undang kita, pembukaan undang-undang kita, seperti itu. Para sahabat, masih bersama Bincang Kemanusiaan bersama Pak Gianto dari AJT. Selanjutnya nih Pak Gianto, kalau respon dari masyarakat Palestina sendiri di sana seperti apa dengan kehadiran AJT? Masyarakat di sana ini menganggap kita udah sebagai bagian dari keluarga, sebab kita dampingi terus. Jadi Indonesia itu bukan siapa-siapa, tetapi keluarga bagi mereka seperti itu. Bahkan di ulang tahun kemerdekaan kita, mereka mengucapkan selamat, pondok-pondok, seluruh penduduk Gaza berkumpul untuk mengucapkan selamat. Terlepas dari aksi kemanusiaan ya, dari kacamata Anda, seperti apa kira-kira masa depan dari Palestina ini? Saya sendiri sih merasa bahwa kalau kita tidak segera untuk menolong, ini bisa jadi akan habis di Palestina begitu. Gaza bisa tidak ada, Al-Quds bisa dikuasai, dan bagaimana kita akan mempertanggungjawabkan di hadapan Allah kelak ketika kemudian Al-Quds ini jatuh ke tangan orang yang zalim, sedangkan di bawah Al-Quds saat sekarang ini terus dikeruk untuk dicari. Bagi mereka katanya ada Haikal Sulaiman. Nah ini sampai kapan nanti kemudian Allah akan minta pertanggungjawaban kepada kita? Ini yang menjadi kekhawatiran saya secara pribadi begitu ya. Dan saya kira kolonialisme tidak akan berhenti ketika Palestina semuanya dicaplok. Mungkin akan sampai ke Syria, mungkin sampai ke Irak, mungkin bisa sampai ke Iran, atau kemudian Mesir, Jordania. Nah kalau sudah seperti itu, kita semuanya akan merasa gelo kalau orang Jawa, menyesal. Kenapa dahulu kita tidak cegah itu? Nah
sehingga kemudian seluruh dunia akhirnya menjadi terulang kembali di abad pertengahan, ada kolonialisme, ada penjajahan lagi begitu. Mumpung tidak menyesal, hari ini mari kita maksimalkan yang ada untuk menolong saudara-saudara kita yang ada di terdepan di Gaza maupun di Al-Quds yang sekarang ini sedang berjuang untuk melawan kezaliman itu. Pak Gianto, bisa diberikan pesan kepada para sahabat kalau ingin berpartisipasi atau ingin membantu, bantuannya bentuknya apa dan apa yang bisa difasilitasi oleh ACT untuk bisa menyalurkan bantuannya? Dipersilakan. Baik, sahabat kemanusiaan semuanya yang berada dimanapun, melalui channel ini saya menyampaikan kepada saudara-saudara semua, Palestina membutuhkan bantuan kita dan kita tidak bisa hadir di sana, kita tidak bisa membersamai orang-orang yang ada di sana, tetapi ketika kita membantu, apa yang menjadi pahala yang ada di sana pun menjadi pahala kita. Sebab yang membantu harta kita berikan ke sana, mereka makan dari harta yang kita berikan, kemudian mereka berjuang, perjuangannya juga menjadi milik kita. Kemudian ketika kita membangun untuk rumah sakit dan kemudian setiap orang masuk di sana dan kemudian di sana menjadi pasien dan kemudian sembuh, maka kesembuhannya, pahalanya juga menjadi milik kita. Maka dari itu, sahabat kemanusiaan semuanya, mari kita bersama-sama berbondong-bondong. Harta yang kita miliki adalah yang kita titipkan pada Allah, bukan apa yang kita miliki. Apa yang kita miliki pasti hilang, apa yang kita miliki pasti akan menjadi sampah. Akan tetapi apa yang kita titipkan pada Allah akan menjadi kekal dan abadi. Dan itulah yang sejatinya akan kita petik nanti di akhirat. Maka saya mengajak melalui lembaga aksi cepat tanggap, mari kita bersama bantu Palestina, bangun rumahnya, bangun pendidikannya, bangun ekonominya, dan kemudian juga selamatkan mereka dari kehancuran. Saya kira itu bisa melalui rekening aksi cepat tanggap atau melalui kantor kami di Jawa Tengah DIY. Sudah ada 15 kantor, Pak Rohani, yang bisa sahabat semua datang ke sana. Di seluruh karesidenan sudah ada, di kota-kota penting di Jawa Tengah dan DIY semua sudah ada. Kanal-kanal online juga banyak sekali. Insya Allah yang memiliki official itu semuanya adalah dari ACT. Para sahabat, ini nomor rekening di tembok ini juga bisa para sahabat catat untuk bisa digunakan. Pak Gianto, terima kasih atas waktunya. Moga-moga lancar semua misi kemanusiaan ini, wabil khusus untuk saudara kita di Palestina. Amin. Dan sahabat semuanya juga bisa ikut berpartisipasi ya dalam amal baik ini. Baik. Sahabat sekalian, terima kasih dan sampai ketemu lagi dalam Bincang Dakwah dan Kemanusiaan di channel Yaqwa TV. Jangan lupa like, share, and subscribe agar kebaikan bisa terdengar dan bisa diterima secara luas dimanapun Anda berada, dimanapun sahabat berada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.